Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di Morning Devotion hari ini. Suatu hari yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap daripada kita, untuk kita dapat mengucapkan syukur, untuk kita dapat menjadi saksi bagi kerajaan Allah, untuk menjamah setiap orang yang ada di sekitar kita dan menyatakan kuasa kerajaan yang luar biasa, membebaskan mereka yang terbelenggu, memulihkan mereka yang terluka, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan yang paling indah, kita boleh mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, mengalami kekuatannya, mengalami pribadinya yang hebat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari ucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya, untuk kasih-Nya yang hebat bagi setiap daripada kita. Terima kasih, terima kasih. Seria marulebe, kena maturiri arala. Seria marulebe arala maruli, seria mamarala, que me amarole. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga, ya Raja kami yang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin kita menikmati pujian penyembahan dan biarkan kita terus boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi shalom semua buat setiap jemaat yang sudah bergabung. Terima kasih engkau selalu setia. Dan tentunya saya mengajak supaya setiap kita terus setia setiap hari membangun mezbah pribadi bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu sabda-Mu. Arahkan kami hari ini dan kuatkan kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, mengucap syukur buat waktu yang ada ini Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dan akan ada kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya memberi tema keuntungan di dalam badai. Haleluya. Yesaya 41 ayat yang ke-16 berkata, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Wow. Bagi beberapa orang, rata-rata semua orang pasti akan setuju ya bahwa yang namanya badai itu nggak akan pernah memberikan keuntungan. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, di saat kita orang percaya mengalami badai-badai kehidupan ini dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan kita, ya, dalam bisnis kita mengalami badai, maka saya mau berkata, ada keuntungan-keuntungan yang Tuhan bisa kerjakan melalui setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang akan menghindar atau berlindung ketika terjadi badai. Karena saat badai terjadi, itu akan memberikan dampak yang merugikan. Bahkan juga bisa membuat nyawa itu menjadi hilang. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak selalu badai akan memberikan dampak yang negatif. Tapi badai juga bisa memberikan sebuah dampak yang positif. Kalau kita mengerti bahwa di dalam setiap badai ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa engkaulah yang menampi mereka, engkaulah yang menerbangkan mereka, dan badai yang akan menyerahkan mereka. Ada begitu banyak kondisi, kejadian yang dialami oleh umat Tuhan. Dan salah satu yang terjadi di dalam ayat firman Tuhan itu yang pertama dikatakan adalah apa? Ditampi. Wow. Kalau di dalam bahasa aslinya kata ditampi itu memakai kata zarah. Artinya apa? Itu dihamburkan, dipisahkan. Wow. Jadi ketika kita mengalami tampian daripada Tuhan, kita ini sedang dipisahkan, kita ini sedang dihamburkan oleh Tuhan. Jadi waktu badai datang di dalam kehidupan kita, sesungguhnya hidup kita ini sedang dipisahkan, sedang dibersihkan oleh Tuhan. Makanya saya berkata tadi bahwa badai itu juga bisa memberikan keuntungan. Karena secara rohani kita bisa belajar juga bahwa kita ini sedang
dibersihkan oleh Tuhan. Wow. Jadi badai tidak akan bisa membunuh kita kalau Tuhan tidak mengizinkan itu. Tetapi yang jelas badai akan membuat kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita dibersihkan dalam hal karakter kita. Kita dibersihkan dalam hal keegoisan kita. Kita dibersihkan dalam hal kesombongan kita. Kita dibersihkan dalam hal apa? Keangkuhan hidup kita. Kalau kita melihat proses petani waktu dia selesai memanen hasil panennya atau padi itu, maka dia akan memegang, kemudian dia akan memukulkan ke sebuah alat ya yang terdiri yang terbuat dari kayu begitu ya. Kemudian benih daripada padi itu akan jatuh ke bawah. Ya, mohon maaf saya ralat, bukan benih ya. Tapi padi itu akan jatuh ke bawah. Dan yang jatuh ke bawah bukan cuman padinya. Tapi yang jatuh ke bawah itu juga adalah apa? Kotoran-kotorannya. Nah, untuk membersihkan itu, untuk memisahkan antara padi dengan kotoran-kotoran tadi, maka petani akan memasukkan padi dan kotoran itu ke sebuah tempat, ya. Kemudian dia akan goyang-goyang, gitu ya. Kalau cara tradisional yang saya lihat seperti itu, dia akan lempar ke atas sedikit, kemudian dia akan goyang-goyang dengan harapan bahwa kotoran itu akan keluar, sehingga yang ada hanyalah padi itu tadi. Nah, waktu kita ditampi oleh Tuhan, kita ini sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kekotoran-kekotoran kita sedang dibuang oleh Tuhan. Dan itu terjadi waktu kita mengalami badai. Nah, jadi ketika ada badai terjadi dalam kehidupanmu, jangan buru-buru tengking dulu. Ada beberapa orang berkata, ini masalah kok datang silih berganti, bertubi-tubi. Belum selesai masalah satu, sudah datang lagi masalah satu. Belum selesai juga datang lagi masalah baru. Belum selesai juga datang lagi masalah baru. Mungkin ada yang salah memang dalam dirimu. Mungkin juga ada orang yang kurang ajar, ngirim-ngirim persoalan ilmu-ilmu gelap kepada kita. Bisa saja itu juga terjadi. Tetapi jangan lupa, bisa juga itu adalah alat di mana Tuhan memberikan badai buat kita. Untuk apa? Membersihkan hidup kita. Jadi hari-hari ke depan ini kita harus semakin menyadari bahwa proses pemurnian itu terus dikerjakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika engkau sudah menjadi pengikut Kristus, disitulah Tuhan akan terus memurnikan engkau. Haleluya. Ya. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 berkata, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wow. Lihat ini Bapak Ibu Saudara. Alat penampi sudah ada di tangannya. Tangan siapa? Tangannya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memegang alat penampi. Dan saya mau berkata, ketika alat penampi itu ada di tangannya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bisa menghancurkan kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Alat penampi itu akan dipakai untuk apa? Membersihkan kita. Karena memang kita kalau berada di zona aman, zona nyaman, seringkali itu akan sulit
untuk membersihkan hidup kita. Tapi kalau kita sedang ada di luar zona nyaman kita, di luar zona aman kita, disitulah justru kita sedang ditampi oleh Tuhan. Ada seorang ibu yang berkata kepada saya, kalau dulu saya selalu bereaksi Pak, tapi sekarang saya cuma nyerahin saja kepada Tuhan. Dulu dia bereaksi, tapi sekarang ketika terjadi badai, dia serahkan itu sama Tuhan. Itu. Dia sudah mulai dibersihkan oleh Tuhan. Reaksinya yang mungkin selama ini terlalu berlebihan, reaksinya yang mungkin selama ini terlalu membuat orang lain sakit mungkin, atau apapun juga reaksi yang salah mungkin, itu semua dibersihkan oleh Tuhan. Tapi engkau harus mau ditampi. Dan untuk itu engkau harus masuk ke dalam badai. Yang kedua, selain ditampi, di firman Tuhan tadi dikatakan, lalu angin akan apa? Menerbangkan mereka. Yang kedua, badai akan menerbangkan setiap kita. Wow, haleluya. Dalam bahasa aslinya itu memakai kata nasa. Apa itu nasa? Itu artinya sesuatu yang dibawa naik. Wow. Atau juga sesuatu yang dihancurkan. Sesuatu yang dipukulkan ke bawah, ya, dengan harapan itu akan naik semakin tinggi ke atas. Wah, itu. Jadi badai itu akan membuat kita semakin naik ke atas. Kok bisa? Iya, jelas bisa. Karena di dalam badai kita akan bisa terbang justru semakin tinggi. Saya paling suka menganalogikan seperti burung Raja Wali. Di saat badai datang, justru burung Raja Wali dia nggak akan lari menghindari badai, tapi dia justru masuk ke dalam badai. Wah, kenapa? Karena dia akan terbang semakin tinggi. Wah, itu loh keren. Ini yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa di dalam badai sekalipun itu nggak akan membuat kita hancur. Tapi justru disitulah kita akan dibawa Tuhan semakin terbang tinggi. Kita akan dipercayakan hal-hal yang baru. Kita akan menjadi semakin mengerti. Kita akan menjadi semakin paham. Haleluya. Yes. Ini yang luar biasa. Jadi saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, izinkan hidupmu diterbangkan oleh Tuhan lewat badai-badai yang terjadi. Yang ketiga, dikatakan apa? Diserakan. Tuhan gak akan pernah mau menghancurkan kita kok. Percaya gak sih? Coba renungkan baik-baik. Dan tolong jawab pertanyaan saya. Apakah Tuhan itu mau menghancurkan kita? Saya percaya enggak. Karena kalau Tuhan mau menghancurkan kita, dia enggak akan susah-susah. Dia enggak akan lama-lama untuk membuat karya penyelamatan buat umat manusia. Dia enggak akan pernah buat karya penyelamatan, dibiarin aja. Manusia pasti akan hancur. Tapi justru karena Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Tuhan membuat apa? Karya keselamatan. Untuk itu kata diserakan di situ memiliki arti apa? Tuhan mau memisahkan kita dari orang-orang yang bisa merugikan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Yes. Makanya Tuhan sengaja serakan, Tuhan sengaja pisahkan kita. Karena ada orang-orang yang hendak merugikan kita, ada orang-orang yang hendak membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tahu itu, Tuhan sudah bisa melihat itu, makanya dipisahkan kita, diserakkan kita.
Haleluya. Yang kedua, Tuhan mau memperlihatkan kepada kita siapa orang-orang yang betul-betul setia dan murni dalam membangun hubungan kepada kita. Waktu kita diserakkan, ya, Tuhan sedang memperlihatkan, ini loh Thomas, orang-orang yang setia kepadamu. Ini loh Thomas, orang-orang yang memang dia punya niatan yang tulus, yang murni untuk ada bersama-sama dengan engkau. Hal yang sama itu juga terjadi kepadamu. Lihat, ini loh orang-orang yang setia untukmu. Lihat, ini loh orang-orang yang selama ini dia nggak mengambil keuntungan untuk usahamu. Lihat. Tapi memang kita harus mengalami diserakkan itu tadi. Dipisahkan itu dulu. Nggak enak memang. Ya, nggak enak. Tapi disitulah ada kebaikan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan mau mengingatkan kita supaya berani memisahkan diri dari kecemaran dunia dan masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Ya. Badai akan banyak memberikan manfaat buat kita. Mazmur 107 ayat yang ke-29 berkata, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Artinya apa? Justru di sana ada badai, di situ ada kuasa Tuhan. Ayub 38 ayat yang pertama dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saya mau berkata, di saat ada badai, justru di situ ada suara Tuhan dinyatakan. Haleluya. Badai memberikan keuntungan buat setiap kita. Amin. Mari pegang tanganmu di dadamu. Bapak hamba berdoa untuk mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Di saat mereka menghadapi badai, biarkan mereka tahu itu akan memberikan keuntungan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melimpahkan segala kekuatan kepada mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kekuatan Allah, kekuatan dari tempat yang maha tinggi berlimpah-limpah atas umat-Mu. Dan diberkatilah mereka hari ini. Diberkatilah segala yang mereka kerjakan. Dibuat berhasil semuanya. Mereka semakin cinta Tuhan, semakin berbuah bagi Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkegiatan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa.